Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk, surat yang ke-67, halaman lupa halamannya. Bagi yang ingin tahu halaman, halaman 562. Dan itulah yang menjadi dasar kaji kita pada malam hari ini. Itu tepatnya ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang telah menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum agar supaya Dia atau Allah mencobaimu, menguji kamu. Ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Wa huwal azizul ghafur. Dan Dia yaitu Allah Al-Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa surat Al-Mulk atau surat Tabaraka diberi juga nama dengan surat Al-Waqiyah, yang dapat memelihara, juga Munjiah, yang dapat menyelamatkan. Dikatakan begitu bahwa siapa yang membaca setiap malam surat Tabaraka atau surat Al-Mulk, lalu dia memahami apa yang dibaca dan meyakini, maka surat ini dapat memelihara, menjaga, menyelamatkannya daripada siksa kubur. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. Bahkan dalam riwayat lain sebutkan surat ini dapat membantu, memberikan syafaat nanti bagi pembacanya di hari kiamat. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca atau menyuruh kita membaca setiap malam. Setiap malamnya berlaku semenjak Isya sampai akan tidur. Surat Tabaraka 30 ayat. Itu diantara fadilah, keutamaan dan keistimewaan, supaya kita terpacu, termotivasi atau terdorong untuk mempelajari sekaligus, kalau bisa menghafal, paling tidak membaca setiap malam. Nah, ayat yang kita baca tadi, ayat kedua lah. Ada beberapa hal yang akan kita coba memahami. Yang pertama, Allah mencipta kematian dan kehidupan. Berarti mati dan kehidupan adalah ciptaan makhluk. Kematian adalah ciptaan, kehidupan adalah ciptaan. Dan kedua-duanya makhluk. Itu satu.
Yang kedua, kematian ada dua, dan kehidupan juga ada dua. Seperti tercantum dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Awal-awal surah Al-Baqarah. Bagaimana mungkin kamu kafir engkar kepada Allah, padahal Dia kamu dulu mati, tidak ada, kemudian dihidupkannya di dunia, lalu dimatikannya setelah hidup, kemudian dihidupkan lagi. Dua kehidupan, dua kematian, dua kematian, dua kehidupan. Dan itu diakui nanti oleh para beliau-beliau yang bangkang, yang durhaka, yang kafir, yang ingkar dan sombong di hari akhirat. Rabbana amat tanas nataini wa ahyai tanas nataini. Wahai Tuhan kami, amat tanah, Engkau mematikan kami dua kali, dan menghidupkan kami dua kali. Untuk itu wahai Tuhan kami, sekarang kami mengakui dosa-dosa kami. Fa'tarafna bidunubina. Kamu akui dosa kami sekarang kapan? Di hari akhirat. Fahal ila khurujin min sabil. Maka adakah peluang jalan untuk kami bisa kembali hidup ke dunia untuk mengerjakan amal-amal saleh yang sekarang kami tahu manfaat faedah amal saleh. Surat ke-40 surah Mukmin atau surat Ghafir ayat yang ke-11. Iko nanti di akhirat orang-orang yang tidak beriman atau kafir itu mengaku bahwa dulu hidup mati dua kali, hidup dua kali. Di atas dunia ko mereka tak yakin bahawa hidup balik. Mati yakin. Sebelum hidup mati yakin. Sebab dulu sebelum hidup mati. Hidup mati balik yakin, cuma hidup balik yakin. Itu yang diingkari, yang tidak dipercayai, yang dijadikan Nabi sebagai olok-olok, bahkan dituduh Nabi gila. Karena Nabi mengatakan setelah mati hidup balik. Intinya, salah satu yang disesali dengan penyesalan yang tidak berguna adalah di mana nanti orang-orang yang tidak percaya mengakui adanya kehidupan yang kedua dan mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Untuk itu mereka memohon, meminta kasih kesempatan, kasih peluang untuk hidup kembali ke dunia buat beramal saleh. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal saleh. Karena Allah sudah menjanjikan siapa yang beriman beramal saleh akan dilindungi, dipelihara, dijaga, dimasukkan ke surga. Itu tentang kematian. Nah, balik kita ke kaji awal. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan mati. Mati setelah hidup bukan tiada. Kalau mati sebelum hidup tiada. Tapi kalau sudah hidup, matinya bukan tiada. Mati setelah hiduplah berpisahnya roh dengan jasad, karena roh melanjutkan perjalanan. Jasad sesuatu yang dipakai untuk hidup di dunia.
Lalu setelah selesai di dunia, jasad diperintahkan untuk dikembalikan ke asalnya, tanah. Dan tanah itu ibu jasad, maka dikembalikan dia lagi ke ibunya. Sehingga dikatakan al-ardu ummuna. Bumi itu, tanah itu adalah ibu gitu. Ummu, sampai berasal, sampai kembali, sampai berhimpun namanya ummu. Itu lo makanya biaya-biaya namanya ummu. Karena kita berasal daripada mereka, dari perut mereka. Kemudian kita berkumpul di rumah mereka, kembali pulang ke rumah mereka. Nama ummu. Ummu. Jadi bumi ummu. Al-ardu bumi ku ummu, ibu kita. Ibu jasad. Karena jasad memang dari tanah. Setelah selesai dipakai, diperintahkan kepada orang yang hidup untuk mengembalikan jasad ke asalnya, dikembalikan dengan baik. Itu maka diperintah memandikan jasad. Kalau mensalatkan, yang disalatkan itu ruh. Arti salat doa. Salat jenazah berarti kita mendoakan ruh, bukan mendoakan badan. Cuman jasadnya berada depan kita. Kita ulang. Salat jenazah adalah untuk mendoakan ruh, bukan badan. Cuman badannya dihadirkan di muka kita ketika salat sebagai perlambang saja. Sebab kita nak kami, ya Allah ampuni jasadku, dasar. Ya Allah rahmati jasad. Ya Allah beri afiat kepada jasad. Ya Allah beri maaf kepada jasad. Tak betul. Sebab jasad lah habis. Nah, jadi karena jasad adalah sesuatu yang dipakai sepanjang hidup dunia, setelah selesai ya kembalikan dengan bagus-bagus. Itu bukan tidak boleh campaan, tidak boleh cincang, tidak boleh lelayak asal di atas gunung atau di mana. Kembalikan dengan ke apa? Ke asalnya. Karena bumi itu ummunya. Lama-lama dia menyatu dengan bumi dan kembali menjadi tanah. Sementara roh melanjutkan perjalanan kan. Ketika roh lalu pisah dengan jasad, dia mati. Karena mana mati itu adalah pergi. Pergi, berangkat, hilang, meninggalkan. Pergi, meninggalkan jasad, berangkat, meninggalkan dunia. Karena dia harus melanjutkan perjalanannya. Karena jasadnya dikubur di tanah, maka roh kadang-kadang kembali ke jasad. Dalam waktu tertentu, untuk urusan-urusan tertentu. Itu tapeknya ketika jasadlah dikubur, lah dimasuk ke lahat, lah ditimbun, rohnya kembali masuk jasad untuk mengalami proses berikutnya yang disebut dengan fitnah kubur. Itu satu. Dia mati. Setelah itu tidak ada mati lagi. Ya, karena setelah itu dimatikan. Tidak ada mati lagi. Mati hanya dua. Hidup hanya dua. Ada hidup yang ketiga, hidup yang abadi di surga. Sementara di neraka tidak hidup, tidak mati. La yamutu fiha wala yahya. Di neraka tidak hidup dan tidak mati. Dikatakan hidup tidak mungkin, dikatakan mati dia bergerak. Karena jasad kulit ditukar terus-menerus. Kullama najijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit daging-daging mereka masak melepuh matang, diganti terus. Untuk supaya jasadnya merasa sakit terus-menerus yang tidak henti. Itu di neraka. Jadi kehidupan yang sebenarnya kehidupan di surga.
kehidupan dunia sementara. Di neraka bukan kehidupan. Atau makanya surga itu namanya darul haya. Darul hayawan. Surah Al-Ankabut. Negeri tempat hidup yang sempurna. Kehidupan yang sempurna. Itu kehidupan yang tidak mati-mati. Sebab kematian sudah mati. Maka yang di surga kekal abadi. Yang neraka akan terus seperti itu. Aku namanya al-maut, kematian. Kemudian dia juga yang menciptakan kehidupan. Kalau tadi kita jadikan kehidupan dua, sebenarnya kehidupan bukan dua. Tapi kalau di perhadapan dengan mati, ya mati dua, hidup dua. Hidup dunia ada obatnya, ada ajalnya. Itu hidup dunia. Batas hidup dunia namanya ajal. Berapa lama hidup dunia? Umur. Berakhir hidup dunia mati. Kita ulang boleh. Batas hidup dunia ajal, batas akhir. Lama hidup dunia umur. Berakhir hidup dunia mati. Khusus kita umat Nabi Muhammad lah dijalihkan oleh Nabi batasan-batasannya. Paling tua umur umat Nabi Muhammad paling tua kurang 100. Itu pun tak barang. Lebih 100 cik-cik. Rata-rata sampai 70. Rata-rata. Nah, kalau berkali-kali kita kerjaan. Kalau 60 tu masa panen. Yaumah hasadih. Masa lah mulai dipetik. Dipetik ko bahasa ano di. Jadi petik lah. Nama lah masak. Ya ambil. Berlaku semenjak umur 60. Sebelumnya dojo. Tapi resminya 60. Sebab orang kalau 60 lah masak musim panen. Musim panen. Berbahagialah yang belum sampai 60. Indo, bahagia Indo. Sebab siapa punya 60 lah masak. Kalau kecil lagu na orang sabuan daleh. Ya, tak dapat. Tak dapat masa menyabi, masa menuai dan tunggu juga kan. Lah tunggu masa menuai 60. Maka 60 lah mulai satu-satu dipetik, dipanen. Awak gon tapi lo. Tapi ni jadi jam panjana kagak leh. Itu. Itu kehidupan dunia, kehidupan pertama. Nanti kehidupanku dia, kedua di akhirat. Jasad baru dicipta, masuk roh lagi, terjadi kehidupan kedua. Menuju proses kehidupan abadi di surga. Siapa yang tidak mau hidup abadi, hidup selama-lamanya, ya silakan mampir singgah ke neraka. Gampang saja. Kan tak cari ya. Tidak muah untuk hidup yang bahagia, hidup yang nyaman, hidup yang abadi, penuh dengan segala macam kenikmatan, ya tidak masalah. Kalau Allah itu tidak masalah saja. Tapi bedonya nanti tiba di neraka itu beko ama-amai itu. Jadi kan, hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di sana. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami siko. Kami memanah, sabana memanah. Itu memanahnya nak kini dah. Allah tiba-tiba nak akhrijna na'mal salihan. Keluarkan kami supaya kami bisa beramal saleh. Tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan.
Nah, itu tentang al-mauta wal hayata. Iko harus ado taruh di pikiran kita. Kenapa? Karena Nabi menyuruh seperti itu. Aktsiru dzikra hazimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak olehmu mengingat yang dapat memutuskan segala kelezatan kesenangan duniawi, yaitu kematian. Menariknya kata-kata hazimil ladzat. Hazim itu maknanya memutus dengan cepat, memotong dengan cepat. Maka dikatakan kematian itu hadim karena kematian itu cepat sekali memutuskan kesenangan. Kalau bahasa orang awak, malang nak dapat dulu. Tiba ni malangnya, anda bisa tahu cepat. Nah, di sebelah hazimil ladzat yang dapat memutus dengan cepat, secepat-cepatnya segala macam kelezatan duniawi, kenikmatan duniawi, kesenangan duniawi. Perbanyak mengingat itu. Karena kadang-kadang dia datang tanpa mengasihi apa-apa, tanpa mengasihi syarat. Lebih-lebih kita lah berada di ujung-ujung, di akhir-akhir zaman. Maka kematian itu jarang mengasihi sinya. Paling-paling kalau ada sinya menyok-inyok. Tahu menyok-inyok? Menyok-inyok itu bahasa Minangnya berkedip-kedip. Kadang-kadang apa-apa aku nak tertangkuk dorang. Nak tertangkuk gitu. Liyabluwakum. Kita lanjut. Liyabluwakum. Yablu. Bala yablu, mencobai, menguji. Nanti menjadi bala. Bala ko di kami di Perkasnayan kami mudia bala ko cobala namanya. Cobalah benar. Tapi bukan bala itu makasihnya. Bala adalah ujian, bala cobaan. Jadi ia belum menguji, mencobai. Liyablu untuk. Liyablu li untuk, yablu dia untuk Allah mencobaimu, mengujimu. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan didahulukan menyebutkan kematian karena memang kita akan mati dulunya, sekaligus untuk memberikan pertakut kepada kita, dan kehidupan untuk mencobaimu. Berarti hidup dan mati adalah ujian. Ada suatu doa yang memang kita diperintahkan agar kita baca sebelum salam. Sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Utsaimin dan Al-Albani dan orang-orang yang setuju sependapat dengan beliau-beliau menyatakan wajib hukum membacanya sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Tapi pendapat beliau-beliau itu tidak semua ulama sepakat. Jumhur ulama, jumhur artinya mayoritas ulama, memahaminya tidak wajib, itu sunnah, disukai, dianjurkan mana membaca, mohon perlindungan kepada Allah daripada sampai perkara sebelum salam. Tentu saja bagi orang-orang atau kawan-kawan yang hobi membaca dan tidak mau belajar atau baca buku itu, hanya anggap wajib. Itu pendapat beliau tu. Bunyinya salah satunya itu min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah, ujian hidup dan mati. Nah, dengan begitu mati dan hidup dan mati adalah ujian. Kalau disiko liya belua, agar supaya Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan itu mencobai, menguji kamu, sianan terbaik di antara kamu dalam beramal.
Ayyukum, siapa di antara kamu yang ahsanu, yang terbaik atau yang paling baik dalam beramal. Salah satu apa yang diungkapkan oleh para ulama, maknanya salah satunya lah ayyukum ahsanu amala, sia yang paling ikhlas dalam beramal dan sia yang paling betul amalannya. Itu maksudnya ahsanu amala. Sia yang paling ikhlas dalam melakukan amal-amal dan sia yang paling betul dalam beramal. Itu salah satu makna ahsanu amala. Dan yang lainnya memahami ke umum bahwa kita dalam hidup kok bagaikan orang yang sedang diperlakukan, sedang diuji terus menerus. Bagi orang beriman, hidup itu bagi mereka semenjak mereka balik adalah ujian terus. Dipenuhi dengan berbagai macam cobaan-cobaan, ujian-ujian dan fitnah-fitnah sampai mati. Namanya fitnah. Yang fitnah cukup terbagi dua. Ada hal-hal yang namanya khair yang baik-baik, yang syukur-syukur, yang disenang khair. Ada nanti hal-hal yang tidak disenangi, namanya fitnah. Oh, bukan pitanah. Kalau pitanah masuang madu, sehingga orang awak menemui aswang pitanah, itu pitanah. Yang dikatakan fitnah dalam Quran surah Al-Anbiya salah satunya. Surah ke-21 ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap diri, setiap bernyawa akan merasai mati. Nablu, kami akan mencobaimu dengan syar, dengan hal-hal yang tidak disukai, yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan, namanya syar, keburukan, kejelekan. Dan juga kami akan mencobai kamu dengan hal-hal yang khair, yang baik-baik, yang menyenangkan, sebagai fitnah. Seketik, itu kan surah Al-Anbiya lah. Al-Anbiya kita baca tadi surah ke-21 ayat 35. Begini. Bagi orang beriman, hidup ko semenjak mereka balik sampai sebelum mati adalah fitnah. Fitnah ko orang terjemahan bahasa ujian. Secara bahasa fitnah itu artinya membakar, memanggang. Membakar emas agar diketahui mana yang emas, mana yang tembaga. Agar diketahui berapa karat, berapa kadar emas itu. Maka dibakarlah emas. Membakar itu namanya fitnah. Tujuan membakar ameh untuk menguji bara kadarnya. Sehingga kita orang wak ameh tahan uji, tahan zakuah. Melalui ujian-ujian itulah diketahui kadar emas, karat emas. Dipakailah istilah itu untuk ujian kehidupan. Berarti fitnah adalah berbagai macam bentuk ujian-ujian dalam kehidupan. Dan tidak satu orang beriman pun yang tidak diuji. Alif Lam Mim, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surat Al-Ankabut surat ke-9 ayat 2 dan 3. Intinya tidak satu orang yang beriman pun yang tidak difitnah, diuji. Ujian itu dua. Yang pertama syar,
Yang dikatakan syar, hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak disukai, yang tidak disenangi oleh manusia. Asen, amyang, apa saja yang kita tidak suka, yang kita tidak ingin, tidak senang, terjadi menimpa diri, namanya syar. Secara bahasa syar kejelekan, keburukan. Sakit, fitnah. Gagal, fitnah. Gagal, fitnah. Merugi, fitnah. Tidak mendapat, fitnah. Ditipu, dikicuah, dicurangi, dikhianati, fitnah. Dituduh, fitnah. Pokoknya hal-hal yang tidak disukai namanya fitnah. Fitnah yaitu syar. Yang kedua khair, lawan syar khair. Apa saja yang menyenangkan, yang disukai, yang ingin menyenangkan juga fitnah, ujian. Maka kaya, ujian. Sihat, ujian. Sukses berhasil, ujian. Berlaba, beruntung, ujian. Lulus, ujian. Naik pangkat, naik jabatan, ujian. Terpilih, tidak terpilih, ujian. Kedua ujian. Fitnah. Kalau begitu, hidup itu adalah fitnah. Hidup itu uji. Berakhirnya ujian kapan? Setelah kita tamat hidup. Lah tamat hidup, tidak ada berjalan. Kalau itu tidak kita sadari dan tidak kita pahami, di situlah kita acak gagal melalui hidup. Yang pasti kita akan difitnah, akan diuji. Tidak satu pun yang tidak. Makanya Nabi ajarkan kita doa. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah hidup dan mati. Berlindung kedua. A'udzu, isti'azah, ta'awuz itu dua. Berlindung daripada yang kita takuti dan berlindung daripada apa yang akan kita berlindung daripada sesuatu yang akan terjadi. Nah, pertama, apa yang sedang terjadi menimpa kita, kita berlindung kepada Allah agar itu dienyahkan, disingkirkan, dihilangkan. Yang kedua, berlindung kepada Allah daripada sesuatu yang berpotensi terjadi. Nah, kita ambil contoh cukup. Doa cukup ambil. Dibagi dua doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab jahannam. Itu bakal terjadi. Ini belum terjadi deh. Bakal akan terjadi. Daripada azab kubur. Daripada azab kubur, bakal akan terjadi. Sebab kita belum masuk kubur lah. Walaupun kita telah mengubur orang. Lain masuk sebentar, itu keluar balik. Keduanya akan bakal terjadi. Berarti keduanya kok kita berlindung kepada Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi. Jangan sampai kita ditimpa mengalami itu. Yang kedua, yang ketiga sampai wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup. Sedang terjadi. Dan kematian di tengah-tengah keluarga kita terjadi. Wa min syarri fitnatil masih dajjal. Daripada buruknya fitnah dajjal, itu pun sedang akan terjadi. Nah, berlindung kepada Allah adalah meminta perlindungan, pemeliharaan, penjagaan kepada Allah dari sesuatu yang sedang kita alami, keburukan, kejelekan, dan sesuatu yang berpotensi berpulang terjadi. Itu gunanya berlindung. Azab kubur, berlindung kepada Allah, jangan sampai terjadi. Azab jahannam, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai terjadi, agar kita dipelihara, dijaga, dilindungi, diselamatkan. Salah satu yang dapat memelihara, menjaga kita daripada azab kubur adalah Surah Al-Mulk. Bacalah, pelajarilah, pahami setiap malam.
Setelah dipelajari, pahami, baca setiap malam. Kalau dapat apal. Kalau ambo mencuba membacanya, bukan mencuba membacanya, sesudah saya salat Isya, langsung baca sekali dalam salat sunat. Sunat. Sebab kadang-kadang anak lelaki aku kalau sebab awak aku ada orang pantang basuh ya bantah. Pantang bertemui selimui. Pantang melikuk ke kasua. Jolong memang barulah. Lalu bajal. Lalu sampagul. Itu kan? Balik kita ke Jepang kaca balik. Jadi hidup adalah fitnah. Berarti apapun yang sedang kita hadapi, kita alami, nanti terjadi fitnah. Lain sehat-sehat se, alhamdulillah, tu sedang difitnah. Sehat tu fitnah. Apakah kita bersyukur? Atau kita bangga, sombong dengan sehat badan awak? Ujub awak, ikut dek kemampuan kita menjaga ke? Apa sih lagi ni ke? Check in, check up. Kalau check in sini. Itu. Rajin jogging, rajin olahraga, sehingga lupa kita. Allah. Sehat ujian bagi orang sehat. Dan ujian bagi orang sakit. Sakit ujian bagi orang sakit dan ujian bagi orang sehat. Bawa mana kesadosanan? Kaya, ujian bagi orang kaya dan ujian bagi orang miskin. Miskin, ujian bagi orang miskin, ujian bagi orang kaya. Begitu seterusnya. Kedua-duanya ujian. Pasti kita alami semua. Balabo, merugi. Balabo ujian bagi orang melabo, ujian bagi orang merugi. Merugi, ujian bagi orang merugi, ujian bagi orang melabo. Terus. Tutasnya. Harus kita pahami. Kalau tidak, kita gagal dalam ujian. Kalau tidak mau diuji, jangan jadi orang beriman. Sebab siapapun yang mampu beriman, diuji. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu aman. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan saja mengaku-ngaku beriman padahal belum diuji? Dia pasti diuji. Pasti dicobai. Orang dulu pun dicobai. Bukan Allah nak tahu, tapi Allah memberitahu kamu apakah memang kamu betul-betul beriman dengan cara diuji. Jadi kita diperlakukan oleh bagian orang yang sedang diuji terus-menerus. Mana rencak kedua-duanya? Kedua-duanya rencak, kedua-duanya rencak. Allah paling tahu siapa yang patut diuji dengan kaya dan siapa yang patut diuji dengan miskin. Karena kedua-duanya Allah mengayakan, Allah menjadikan miskin. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah yang menyebabkan orang kaya dan dia pula ya mengizinkan orang miskin. Wa annahu wadahaka wabka. Dia juga yang membuat orang tertawa, dia juga yang menyebabkan orang bisa menangis. Berarti kedua-duanya ujian. Dalam hidup itu dan kematian yang terjadi, kamu akan diuji dengan beberapa ujian. Sia yang terbaik dalam melalui ujian itu. Risiko sia yang terbaik amalannya. Bukan berarti amalan salat, tidak. Dalam melalui kehidupan yang penuh dengan ujian dan menghadapi kematian. Sia yang terbaik menghadapi itu, sekaligus sia yang terbaik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Oke, ujian. Aja lupa itu. Beko kita gagal melewati ujian. Ada orang yang gagal uji, adalah banyak orang yang gagal uji. Kadang-kadang ada orang yang marah
kepada tim penguji. Ada orang marah kepada karate ujian mah, coret ni kata ujian. Karena cabi ani karemo. Ada orang bangih ke guru nama uji. Ibu cari ujian ni, banginya. Ibu ni banginya. Kecil ibunya, orang nak masuk-masuk aja. Ada yang bisa melewati ujian. Ada yang menyadari memang dia salah. Bawa contoh kepada kehidupan. Ada orang yang marah kepada Allah ketika Allah mengujinya. Ada yang marah karena soal. Aduh, ya. Itu diotai orang, dikicu orang, tipu orang, khianati kan itu kan karena soal ujian sebenarnya. Dicari bongkang orang, wak, itu karena soal ujian. Cuman wak nak tahu maksud itu karena soal. Cabian karena soal. Nak tertangkap maka semua biasalah. Lebo menyampaikan itu. Kalau contoh itu, ya apapun yang terjadi pada kita, itu tuh sarana yang dipakai Allah untuk menguji kita. Sarana ya. Orang yang berlaku itu baginya kan ujian loh. Balik kita kenti kaji jaga balik. Itulah hidup dan mati. Allah mencobai kamu, menguji kamu siapa yang terbaik. Siapa yang terbaik di antara kamu dalam menghadapi semua atau dalam beramal. Wawal Azizul Ghafur itu kuncinya itu. Dialah Allah itu Maha Perkasa. Siko Aziz Siko dihadapkan kepada siapa saja yang durhaka, yang menentang, yang ingkar, yang angkuh, yang sombong, yang tidak taat, yang tidak patuh. Dia Aziz, dia Maha Perkasa. Perkasaannya tidak bisa dikalahkan. Dia bisa mendatangkan sanksi dan hukuman azab dan sisa kepada siapa saja yang dalam hidup ini macam-macam. Joko Sanjoko menengah bercarilah konten orang kadang di Jakarta bilang jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Saya akan menjadi pelindung. Berarti ini orang perkasa ke mah. Kan ada tangkuk enggak? Biar malah ada tangkuk. Orang politik lah menangkuk. Yang bisa mancam-mancam tu orang Aziz. Orang perkasa. Yang mancam nyerang. Awas. Saya bertanggung jawab untuk melindungi beliau. Jangan coba. Itu namanya ancaman. Kepada siapa? Kepada orang melawan menentang. Siapa namanya? Orang Aziz. Yang bisa begitu sebenarnya Allah. Karena Allah yang Aziz. Aziz Maha Perkasa. Maha Perkasa dia kepada siapa yang durhaka, yang bangkang, yang menentang, yang ingkar, yang angkuh, yang sombong. Dalam kehidupan duniawi. Tetapi dia juga Ghafur. Dia juga pengampun. Siapa yang tobat, siapa yang sadar, insaf, diampuni dosanya. Maka itulah Allah di antara dua. Siapa yang ingin coba-coba menentang Allah dan melanjutkan kebangkangan, kesombongan, keangkuhan, silakan. Dia Aziz. Tapi siapa yang mengaku salah, sadar, insaf, lalu minta ampun dan tobat, diterimanya. Itulah Allah. Manusia berada di antara Aziz dan Ghafur. Dalam kehidupan dunia, kehidupan yang Allah ciptakan kau, nanti setelah kematian hidup lagi, nanti akan terima balasan dua tu. Siapa yang coba-coba durhaka menentang setelah dikasih keterangan penjelasan dan semacam, dia Aziz, dia perkasa untuk menjatuhkan sanksi dan sisa.
Tetapi siapa yang sadar insaf, minta ampun, menyadari kelemahan kekurangan, dia pengampun. Ghafur itu maknanya sangat maha pengampun dan banyak memberikan ampunan dan terus-menerus memberikan ampunan selagi pintu ampunan belum tertutup. Kapan tertutupnya? Pertama, ketika nyawa tiba di kerongkongan. Kedua, ketika siksa datang. Ketika matahari sudah terbit daripada tempat tenggelamnya. Akhir kaji malam kini, mari kita pelajari surat Al-Muluk. Bacalah setiap malam surat itu. Mengertinya baca dulu. Lalu kalau dapat baca terjemahannya setiap malam. Karena surat Al-Muluk itu munjiah, menyelamatkan si pembaca. Surat itu namanya pemelihara penjaga, sebagai wikayah, penjaga pemelihara. Surat itu nanti syafiat, dapat memberikan bantuan pertolongan kepada siapa yang bacanya. Lazimkanlah setiap malam membacanya. Kalau ingin kita mempelajarinya, kita cobalah mempelajari setiap ada kait. Cuma syaratnya datang. Kalau surang saya mau itu payah menerangkan. Kalau datang orang, kita pelajari. Kesimpulan terakhir, memang masing-masing surat yang kita baca, surat-surat yang kita baca ada keistimewaan, ada keutamaan masing-masingnya. Berdasarkan hadis-hadis sahih. Semua surat, semua ayat kan punya keistimewaan. Tetapi kita tidak boleh menentukan keistimewaannya tanpa dalil, tanpa dasar. Nah, surat Al-Muluk ada dasarnya. Itu dasarnya. Mudah-mudahan kita memang diselamatkan, dipelihara, dijaga daripada fitnah kubur atau azab kubur. Dan nanti di akhirat surat Al-Muluk termasuk surat yang membela kita, membantu kita, pemberi syafaat kepada kita. Dan terakhir yang perlu kita garis bawahi itu, jangan lupa segala apa yang kita alami adalah ujian. Cuman bagaimana kita menyikapinya dan menjalaninya. Ini kedua saya, kalau tidak syar, khair. Kalau tidak khair, syar. Anan syar yang tidak kita sukai, anan khair yang kita inginkan. Itu saja. Kalau tidak khair, syar. Kalau tidak syar, khair. Kedua-duanya adalah fit. Ujungnya dalam surah dalam surah Al-Anbiya, ujungnya kita kembali kepada Allah untuk menerima hasil. Kan ayat 35, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan semua untuk menerima hasil ujian. Kira-kira begitulah. Hasil ujian. Kamu terima nanti di hari berhisab. Itu inti akhir surat Al-Anbiya, itu ayat yang ke-35. Allah sampai kita ke gunjainya. Silakan Pak Gindo. Boleh, pokoknya malam. Kalau nak taki malam, malamnya lah. Itu bacanya. Nah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.